Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para user Jupit khususnya, dan bagi para trader verif dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video sebagai bahan belajar teman-teman. Silahkan dieksplor lagi, dikembangkan lagi sesuai dengan style tradingnya. Dari manapun teman-teman melihat video atau informasi belajar, saran saya jangan 100% ditiru, tetapi pahami dulu, kemudian adaptasikan dengan yang biasa teman-teman gunakan. Dalam hal ini umumnya adalah ke jenis market yang biasa dipakai. Kalau contoh tersebut misalnya seperti saat ini saya sedang aktif di Polarity 10 indeks, teman-teman biasa pakai Polarity 100 indeks, aplikasikan contoh-contoh yang teman-teman dapat dari video manapun agar teman-teman merasa nyaman melakukannya, karena teman-teman yang tahu tentang karakter market yang biasa teman-teman gunakan, gitu kan. Kalau meniru mungkin teman-teman ada kendala, yaitu di market yang dicontohkan. Misal saya jarang menggunakan market bull ya. Begitu saya melihat ada yang memberikan contoh tersebut, saya abaikan marketnya, tapi yang saya amati adalah strategi, trik atau cara yang dia contohkan. Setelah saya bisa menangkap, saya aplikasikan ke market-market yang biasa saya gunakan. Itu nanti tinggal dimodif saja. Kalau misalnya contohnya menggunakan durasi 3 tik, karena saya nggak biasa trading 3 tik misalnya, biasanya main 7 tik, ya udah kita pakai 7 tik. Tinggal dicari nanti plus minusnya, apakah perlu delay atau bagaimana, itu tergantung kondisi ya, improvisasi aja seperti itu teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dari request teman-teman yang penasaran dengan analisa deret digit ya, ingin diaplikasikan apakah bisa digunakan di on event. Ya sebetulnya sih semua strategi menurut saya bisa ya, ada yang apalagi untuk digit harusnya bisa gitu kan, karena untuk market time pun dia bisa. Tinggal kembali ke kitanya mau belajar enggak, itu aja sih pertanyaannya ya. Oke, karena odd event sama dengan price fall ya, berarti saya di sini martinya pakai 2,4 saja. Saya biasa kalau pengalinya seimbang saya pakai 4 level saja ya. Target saya seperti biasa $10. Saya siap loss $20 ya. Kalau tidak, sama sekali tidak win dari OP pertama ditambah 4 kali konsultasi, ya udah berarti risiko saya di hari itu atau di sesi itu stop, besok lanjut lagi ya. Nah, mulai saya akan stick setengah saja karena modal saya tidak besar. Saya mulai dari sini. Saya OP odd untuk 5 tik. Odd to ganjil ya. Oke, OP perdana masih dapat ya, lumayan 0,44. Nah, untuk di odd event ini teman-teman tidak perlu memindah, misalnya kalau odd mesti pilih yang ganjil, kalau event mesti gendap, nggak usah. Di sini cukup diwakili oleh 1 digit saja, yaitu 0. Artinya kita sudah mengaktifkan digit tersebut. Kita mulai lagi ya, perhatikan 5 ya, 8, 3, 6,
saya out lagi. Silahkan diperhatikan ya penjelasan di video saya yang sebelumnya, karena ini cuma aplikasi saja ya, aplikasi pengembangan, biar teman-teman gak penasaran bahwa cara apapun kalau kita mau pelajarinya bisa diadaptasikan ya. Oke, saya udah 2 kali win ya, kita tunggu 0. Kenapa harus 0? Ya tidak harus 0, teman-teman juga bisa di mana saja startnya, atau dari setiap win dijeda, misalnya entah 10 detik 20 detik baru ngitung lagi. Ini kan contoh biar mudah aja patokannya gitu teman-teman ya. Mau dari 9 juga boleh kayak gini misalnya. Nah 9 ya, 4 1 8, saya open out lagi. Sudah tahu kan alasannya ya. Silahkan teman-teman dikembangkan ya. Oke, ternyata keluarnya kedua terlalu cepat ya, setelah 6 keluar 9, gak apa-apa, kompensasi. Oke, 1 ya, 0, saya pilih event. Oh ya alasannya ya, titik keempatnya bagaimana tadi ya. Odd ya, wah terlalu cepat, duanya di belakang. Oke, nggak apa-apa, kompensasi yang kedua ya. Oke, sebentar, kompensasi kedua dari 9 ya. Oke, 8 7 0 6, saya pilih odd. Titik kelima ini out, saldo saya tinggal 17. Oke, di kompensasi kedua win ya. Saya mau ganti market, boleh. Market mana? Bebas. Pakai 50 boleh, kita pakai 50. Tunggu dulu biar stabil. Pakai apa? 0 lagi. Nah oke, dari dia. Oke, lihat 3 0 2 0 lagi, saya pilih event. Saya mengabaikan indikator yang ini, saya hanya melihat dari deret pola saja. Oh, keluarnya out ya. Oke, nggak apa-apa, kita mulai lagi. Dari 0 ya, 2 9 1 3, saya pilih event. Mudah-mudahan genap ya, hasil di titik kelima. Oke, genap ya di kompensasi pertama. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk penentuan ini teman-teman boleh mau dari 0, tapi kalau di 0 lagi, mau dari 8, berarti nanti setiap 8 baru dianalisa. Jadi tidak harus 0, 9, atau mau dijeda kayak tadi bisa sudah win, dijeda dihitung misalnya tiap entah 10 detik 20 detik baru analisa juga boleh. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan update video dari saya, dari teman-teman user Cubit, dan dari tim Cubit sendiri. Silahkan diaplikasikan sesuai dengan market kesukaan teman-teman. Cari benang merahnya sampai ketemu, atau modifikasi syukur-syukur. Pengalaman saya lagi belajar, misalnya saya melihat video dari YouTube orang lain, saya maksud saat itu mau mempelajari strategi itu, malah saya menemukan strategi sendiri gitu kan. Tetapi kan idenya, dasarnya itu dari yang memberikan video itu saya modif, misalnya menghitung trading high low misalnya. Saya mengamati dari contoh itu
cara menghitung dari 3 candle. Misalnya di sana mencontohkan candlenya harus lagi tren atau tidak boleh ada koreksi, misalnya kalau hijau semua, kalau merah semua. Tiba-tiba pas saya explore di tengah-tengah menemukan oke, hijau semua, tetapi entry-nya tidak harus seperti yang dicontohkan. Alasannya kenapa? Karena satu, market yang saya pakai dengan yang dicontohkan tidak sama, artinya saya menyesuaikan ya. Yang kedua, mungkin durasi ya, yang dicontohkan beliau pakai durasinya tik, saya pakai minimal di menit gitu kan. Yang ketiga, antisipasi dari kondisi internet di rumah saya, itu aja. Jadi pada saat kita melihat video orang lain, ada kemungkinan kita akan menemukan cara kita sendiri. Oke, di 50 ya. Sekarang pindah ke 75, coba saya pindah ke 75 ya, kita pindah ke 75. Lumayan ya, $10 dapat sekian, stop dulu ya. Oke, perhatikan 31, 34 nya 6, saya pilih naik ya. Berjeda 1 titik pertama. Pakai volatility 75 ini ya. Oke ya, di volatility 75 win juga ya. Jadi seperti itu teman-teman, santai saja, slow, tetapi buat kitanya bisa menghasilkan ya. Sekali lagi teman-teman, ketika trading, sebelum trading tetapkan batas maksimum beresiko yang siap ditanggung ya, dari OP pertama sampai dengan maksimum arti. Apabila tidak kena satupun tercapai, stop, jangan paksakan, atau akumulasi ya, dari akumulasi loss pertama, loss kedua, loss kedua. Jadi lossnya nggak selalu kan, tadi kan saya kan OP pertama loss, OP kedua win, berarti kan dihitung lossnya. Kalau misalnya lossnya ada 10, masing-masing stake-nya misal $1, berarti saya udah rugi $10. Misalnya batas resikonya misalnya 10, kita stop ya. Padahal kan kondisinya profit kan, OP keduanya kan profit dari kompensasi atau dari margin. Demikian teman-teman, video tambahan sebagai jawaban dari teman-teman yang masih penasaran apakah analisa deret digit bisa digunakan di menu digit lain. Jawabannya seperti ini. Silahkan teman-teman ambil kesimpulan. Yang kemarin saya sudah buatkan videonya untuk di di under offer ya, kemudian di rise fall juga udah ada ya, terus di DD juga sudah. Tinggal sekarang silahkan teman-teman untuk mengembangkan, mengeksplor ya apa yang sudah dilihat, baik dari video dari Cubit Putra Satria atau dari siapapun, karena tidak ada cara lain hanya dengan belajar dan latihan ya. Mau berguru ke siapapun, mau bayarnya sangat mahal, kalau kita tidak pernah berlatih, hasilnya akan sama saja, yaitu jalan di tempat. Tapi kalau walaupun dapatnya kita gratisan, baik dari blogger, dari Facebook grup ya, misalnya grup trading di Facebook, grup Telegram, di YouTube, tapi kalau kita ada kemauan, insya Allah akan ada perubahan dalam trading kita. Oke teman-teman, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.